Halo sahabat Karnus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Karnus. Saya Rahmat Pristiwayono akan memandu Bincang Karnus pada sore hari ini. Topik kali ini sangat menarik sekali karena COVID-19 sudah menjadi perbincangan berbulan-bulan lamanya dan masyarakat sudah mulai banyak yang berharap akan hadirnya solusi yang jitu untuk menghadapi masalah ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik ini dengan pembicara yang sudah berada di tengah-tengah kita. Beliau adalah Bapak Iwan Beni Purwowidodo STP. Beliau adalah seorang teknopreneur di bidang industri pangan dan sekaligus founder dari Konsep Karnus. Konsep Karnus adalah sebuah metodologi dasar untuk memahami konsep manusia dari algoritma atau kodrat yang disematkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia, yang mengatur mulai dari tingkat sel sampai aktivitas individu dan juga interaksi dengan lingkungan alam semesta. Pada kesempatan kali ini kita sapa Bapak Iwan Beni. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan berbicara tentang topik yang sangat menarik Pak. Dan ini sudah diidam-idamkan atau diharapkan oleh masyarakat gimana caranya supaya kita itu segera bisa bebas dari pandemi ini Pak. Iya. Ya, semoga cara kita ada solusi untuk itu. Baik Pak. Nah, ini masyarakat ini sudah sering mendengar Pak tentang virus gitu ya. Apalagi sekarang isu virus itu semakin melonjak dengan adanya COVID-19 ini Pak. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan secara singkat, sebenarnya virus ini apa sih Pak? Sesuatu yang tidak tampak tapi kok bisa menyebabkan kematian dari manusia itu sendiri. Ya, jadi begini Pak Ahmad. Virus itu adalah suatu mikroorganisme yang tidak sempurna. Jadi dia itu bisa hidup kalau ketemu sel inang. Ya, tujuan dia untuk ketemu sel inang adalah untuk berkembang biak sebetulnya dia itu, untuk mereplika diri. Jadi di sini kalau dalam makhluk yang nggak kelihatan, makhluk hidup ya, yang nggak kelihatan itu ada makhluk single cell ya. Sel itu adalah makhluk yang lengkap seperti bakteri, kapang, kamir dan sebagainya itu. Kemudian ada juga virus yaitu makhluk yang tidak lengkap. Kalau sel dia mempunyai organ seperti kita lah. Ada jantung, ada usus, dan lain-lain. Kalau virus itu tidak punya, gitu kan. Jadi dia hanya ada materi DNA. Jadi kalau saya gambarkan, virus itu seperti ini. Dia itu isinya sangat sederhana aja. Jadi hanya ada tentakel, ada amplopnya di sini, ada DNA-nya di sini. Nah itu aja. Dia nggak punya organel yang lain-lain untuk bereplika, untuk dia beraktivitas bagaimana sel yang lengkap ya. Dan dia bisa menginfeksi semua sel. Jadi baik sel hewan, tumbuhan, bahkan bakteri pun itu bisa dimasukin oleh dia. Itu hebatnya virus itu di sana. Iya. Terus masyarakat sebenarnya sudah mengenal banyak virus nih Pak. Ada influenza, Ebola, dan sekarang ada muncul virus baru nih COVID-19. Ya. Sebenarnya bisa dijelaskan nggak Pak? Ini bedanya apa sih? Mungkin ada jenis-jenisnya atau gimana Pak? Secara banyak penggolongan sebenarnya. Tapi kita coba kategorikan dua aja dulu lah, biar tidak banyak sederhana ya. Jadi jenis virus itu kita golongkan ada dua, yaitu virus DNA dan satu lagi virus RNA. Nah di sini. Nah, bedanya di mana kedua virus ini? Adalah di kode genetiknya. Kalau virus DNA itu, dia kode genetiknya, yang tadi yang otaknya dia itu adalah DNA, deoksiribosa. Kalau virus RNA, itu langsung kode genetiknya, otaknya itu adalah RNA, ribonukleotid tadi, ribosa dia ya. Nah, kemudian di virus DNA itu, dia mengalami replika dua tahap. Jadi kalau ketemu sel inang, kan virus itu mencari sel inang kan sebenarnya. Untuk dia memerintahkan sel itu. Jadi kalau virus DNA itu dia harus mencari nukleusnya sel.
Setiap sel itu mempunyai otak juga. Inti Namanya sel itu, inti Pak, ya? sel, nukleus itu. DNA-nya sel. Kemudian dia mengambil alih otaknya sel, kemudian memerintahkan sel organel sel itu bereplika sesuai resep yang diberikan. Gitu. Nah, kalau virus RNA enggak. RNA satu tahap ya, begitu dia masuk dalam sel, maka dia langsung ketemu ribosom. Ini bagian dari dapurnya sel untuk eksekusi. Jadi dia nggak perlu ketemu bosnya. Itulah bedanya virus DNA, virus RNA ya. Jadi kalau secara garis besar gampangannya beginilah. Kita kan orang industri, Iya. yang paling gampang lah, maklun. Iya. Ya, saya punya pabrik makanan, ya kan. Pak Rahmat punya resep. Nah, Pak Rahmat itu virus itu. Kalau virus DNA, Pak Rahmat harus ketemu saya dulu selaku owner. Lebih birokratif. Ya? Birokratif ya. Jadi ketemu saya negosiasi, saya terpengaruh, maka saya perintahkan seluruh organ saya, pabrik saya, mulai kepala produksi, gudang, semuanya untuk membuat resep Pak Rahmat. Tapi kalau Pak Rahmat virus RNA, tidak perlu ketemu saya, langsung masuk nyelonong, ketemu kepala pabrik saya, tanpa minta izin saya, yuk jalanin. Nah itu lebih gila lagi kan. Nah itu gampangnya dalam masyarakat umum kan ya. Iya. Itu. Nah karena virus RNA itu langsung potong kompas, makanya virus-virus ini mutasinya sangat cepat perubahannya. Jadi otomatis ya agak sulit dikendalikan. Itu. Kalau yang virus DNA itu agak lambat mutasinya. Contohnya apa? Hepatitis, herpes itu virus RNA. Kalau virus RNA apa contohnya? Influenza, Ebola, Corona, dan katanya COVID-19 juga. Yang saya dapat informasi begitu. Itu virus RNA. Yang secara dapat dari data baik online, yang kita dapatkan via online semuanya ya. Itu virus RNA dia masuknya. Oh, jadi sangat cepat ya makanya ya penyebarannya. Dan terbukti kan sampai sekarang virus flu nggak ada tuh obatnya. Sampai sekarang loh. Jangan corona, jangan COVID, virus flu aja nggak ada. Memang kita biasa-biasa aja kena flu, istirahat sebentar, sistem kita mampu mengenali ya sudah. Tidak perlu dikhawatirkan. Oke Pak, tadi menarik sekali ilustrasinya virus tadi ya, di ilustrasi pabrik tadi ya. Ya. Itu kalau kita lihat, kalau memang tujuannya itu adalah virus itu untuk memperbanyak diri ya, bereplika ya. Itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak, tahapan-tahapan. Mungkin selama ini kan kita tahu, masa inkubasi gitu ya. Virus ini itu sekian hari. Kalau COVID, saya dengarnya itu kan 14 hari gitu ya. Itu ada tahapan-tahapannya Pak? Ya, jadi memang ada tahapannya. Jadi virus itu mulai pertama kali masuk dulu ke tubuh kita, dia mencari sel yang cocok gitu kan. Kemudian dia baru komunikasi dan dia baru masuk. Ya persis lah seperti orang mau maklun tuh. Datang dulu ke pabriknya, kemudian dia berusaha negosiasi dan akhirnya jadilah. Nah, di sini coba kita kan ada 2 jenis virus tuh, ya kan, virus DNA, virus RNA. Coba kita cek yang virus DNA dulu ya. Baik. Sama, virus itu dia datang, dia ngetok pintu dulu selnya. Yang diketuk siapa? Ya pintu sel. Nah, saya kan punya pintu tuh. Pintunya tuh banyak, reseptor namanya. Reseptor banyak. Jadi dia cari, saya bisa masuk lewat pintu sel yang apa ya? Saya bisa masuk lewat reseptor sel yang mana ya? Itu harus sama itu. Antara reseptor yang dipunyai oleh virus dengan reseptor yang dipunyai oleh sel. Taruhlah begini. Tahap 1 dia pasti pelekatan dulu. Jadi virus itu akan masuk ke reseptor dulu, temu dulu. Dia komunikasi dulu. Nah di sini, ini virus, ini reseptor, ini gini. Setelah dia komunikasi, akhirnya akhirnya pintu gerbang sel itu dibuka sehingga virus masuk. Nah ini tahap ini masuk ke tahap 2 ya. Ini tahap 2. Penetrasi masuk dia. Kemudian dia melepaskan mantelnya. Dia melepaskan mantelnya, akhirnya keluar DNA dia. Kemudian setelah DNA dia masuk ke nukleus. Nah ini isinya bosnya sel di sini, the big boss sel. Ownernya sel itu. Di nukleus dia mengambil alih perintah sel, kemudian dia memerintahkan nukleus untuk membuat seluruh kode genetik oleh yang dimiliki virus sehingga dia beranak pinak, akhirnya lisis keluar di sini. Pada saat lisis itu sel mati, pecah. Masuk satu virus,
keluar mungkin sekian ribu kali ya. Dia berlipat-lipat. Saya pecah kok sel itu. Lisis ya, gitu kan, tidak penuh gitu kan. Nah, terus gimana virus yang hasil replika ini? Dia mencari sel lain, Diulangi lagi. diulangi lagi. Satu virus masuk, tumbuh 1000. 1000 ini menginfeksi 1000 sel yang baru. 1000 kali 1000 berapa? Terus beranak pinak. Juta. Sudah nggak tahu Miliar. nggak tahu juga. Nah itu caranya ya. Itu virus DNA ya. Nah yang virus Kalau RNA, nah ini lebih simpel. Sama juga tahapannya, dia satu penetrasi dulu. Dia negosiasi sama reseptor sel. Sel, tolong bukain pintu. Nah, selnya nurut, dibukalah pintunya. Nah akhirnya setelah terbuka, masuklah penetrasi tahap 2 ini. Masuk dia. Tahap 3, masuk ke sitoplasma, ya kan? Sitoplasma. Tahap 4, dinding virusnya lisis, keluarlah RNA-nya. RNA keluar, tapi dia nggak ke nukleus, tapi dia langsung ke ribosom, langsung ke mesinnya sel. Tadi seperti Bapak maklun, nggak ketemu big boss pabrik, langsung ke kepala produksi, langsung merintahkan, langsung ngambil alih. The big boss nggak tahu apa-apa dan nggak berdaya, gitu kan? Akhirnya dia beranak pinak dia, memerintahkan untuk produksi. Akhirnya sampai ya sama tadi, akhirnya sampai tahap pematangan dialisis. Lahirnya ribuan virus itu tadi. Sebenarnya ya sopan juga ya Pak, ada ketuk pintu juga. Iya, ketuk pintu Cuman juga. merusak ya Pak akhir-akhirnya. Iya, ya begitulah. Iya. Gitu. Itu tahapan virus secara umum ya Pak. Iya. Kalau COVID Pak, ada spesifiknya nggak Pak? Bentuknya atau tahapan kerjanya atau apanya yang membedakan virus COVID-19 ini dengan virus-virus yang lain Pak? Jadi kalau kita bicara tentang COVID-19, bagaimana skemanya, ya kita tahu dulu itu virus apa. Oke, kita lihat ya. Saya cek dari Wikipedia ini, karena sumber virus COVID-19 kan masih terbatas. Nah, dari Wikipedia ini begini gambarnya. Katanya juga ini virus RNA. Virus RNA, jenisnya virus RNA. Dia mudah mutasi. Saya bicarakan ganas ini ya dalam artian bukan langsung menjustifikasi bahwa virus COVID-19 ini ganas, tapi virus RNA memang dia mudah mutasi. Dan dia nggak perlu temu big boss-nya sel, langsung ke ribosom. Jadi lebih cepat, itu loh maksud saya. Kalau lebih ganas, saya cek lebih ganas Ebola. Ebola itu kalau udah terinfeksi ya sangat bahaya, sekian puluh persen mati sudah. Tingkat Gitu kan. kematiannya Sangat lebih tinggi. ya itu. Nah kemudian dia sama karena virus yang lain, dia punya tentakel, dia spike di sini ya sama untuk melekat kan dia harus melekat dulu ketemu China kan, dia ketemu melekat dulu komunikasi. Tapi yang dituju itu kan harus punya reseptor yang sama, harus punya pintu yang sama. Pintunya itu artinya dia punya kunci, si virus punya kunci untuk membuka pintu sel tadi, namanya reseptor kan. Dan dia pasti mencari reseptor. Nah kalau COVID-19 itu dia mencari reseptor namanya jenisnya angiotensin. Reseptornya itu. Jadi setiap sel yang punya reseptor angiotensin dia bisa melakukan pelekatan dan upaya untuk infeksi. Nah, itu dia ketemu reseptor itu dan dia bisa memanipulasi, bisa komunikasi, bijui lah. Suruh bukain, membijuki ya Bapak, merayu sel untuk buka pintu. Jadilah sudah replika. Kalau udah masuk ya nggak usah apa-apain lagi. Replika. Nah, replika berjalan cepat. Nah, akhirnya ada namanya resiko ke arah badai sitokin. Nah, badai sitokin ini yang membuat sel imun itu akhirnya bunuh diri untuk membunuh sel yang hidup. Jadi sel imun itu membunuh sel sendiri. Oh itu sel itu bunuh diri. Bunuh diri. Kayak bunuh diri. Nah ini yang resikonya kematian tinggi di sini. Di situ. Nah nanti skemanya gimana mungkin kita bahas nanti lebih lanjut ya. Baik. Kalau tadi Pak, kalau misalnya digambarkan sama selnya waktu diinfeksi sama virus, gimana Pak? Jadi gini, sama tahapannya. Kalau COVID-19 karena di virus RNA, maka tahapannya ngikutin tahapan virus RNA. Satu dia pelekatan, tetap sama.
Satu, dia pelekatan. Di mana melekatnya? Di reseptor. Kebetulan reseptornya angiotensin, ya kan? Oke, artinya virus ini akan berusaha mencari reseptor sel yang punya reseptor angiotensin, titik. Gitu kan? Nah, kemudian setelah dia melekat, maka dia melakukan komunikasi, penetrasi, memaksa. Buka pintumu, buka dindingmu, gitu loh. Pada reseptor angiotensin sel. Sehingga kalau sel sampai merespon virus tadi, maka dibukalah pintu itu, tahap 3 sudah masuk. Nah, ini tahap 3. Pintu sel terbuka, maka virusnya masuk, gitu kan, ke sitoplasma. Setelah masuk ngapain? Ya, dinding virusnya lisis untuk mengeluarkan resepnya dia, RNA dia. Jadi RNA itu kayak resep lah, kode genetik. Langsung kemana? Ke ribosom. Nah, ini tahap 4. Ke ribosom. Nah, setelah ribosom ya sudah terjadilah. Ribosom kan hanya melakukan resepnya saja. Kayak dapur dia itu. Dia punya chef. Ada resep, dia jalankan. Semuanya dijalankan sama dia. Mulai dari RNA-nya sel yang baru, envelope-nya, glikoproteinnya, semuanya dijalankan sama dia. Akhirnya berlanjutlah proses-proses sintesa ini sampai pematangan, sampai virus yang baru siap dikeluarkan. Maka sel inang ini, jika sudah penuh, maka dia akan lisis dan pecah dan mati. Akhirnya tahap 6 ini, virus lepas, selnya mati. Tahap 7, virus yang baru ini akan menginfeksi sel yang lain. Dan jumlahnya banyak. Oke, tadi ada komunikasi Pak ya. Tadi melekat, ada komunikasi. Saya nggak bisa membayangkan ini Pak. Komunikasi antara virus COVID tadi dengan penjaga pintu itu gimana? Mungkin bisa dikasih ilustrasi atau diagramnya Pak. Gimana ya? Iya, komunikasinya itu seperti apa? Jadi kalau kita cek diagramnya itu, ini kan virus, ya kan? Ketemu sel, dia akan nempel di situ. Nah, kemudian komunikasi ini sebenarnya hampir sama kalau dalam dunia nyata. Dia bicara, cuma bicaranya itu kalau kita kan ada suara ya. Sebenarnya suara itu adalah perpindahan gelombang sebenarnya. Ada elektron yang bergerak itu loh. Kalau kita perkecil lagi, itu adalah perpindahan gelombang yang melewati molekul-molekul tadi. Udaranya ada molekul ini semuanya. Ada unsur ya. Nah, kalau di tingkat kecil itu, maka reaksinya reaksi redoks, reduksi oksidasi saja dia itu komunikasi. Perpindahan elektron juga ya, Pak? Iya, sama, kecil. Nah, di dalam sel itu, sel kita kan, sel manusia ini kan banyak teman loh. Kita kan jutaan triliunan sel tubuh kita ini. Nah, kita juga sudah disematkan oleh Sang Pencipta itu suatu sistem pertahanan. Pada saat ada virus atau suatu zat asing mendekatin suatu sel, maka di sini ada semacam pertahanan dua hal ya, ada dua komponen lah. Namanya antigen presenting cell, APC ini. Ada yang profesional, ada yang amatiran. Gitu. Yang profesional itu contohnya dendritic cell, makrofag, dan B cell. Yang amatiran itu fibroblast, mast cell, dan semua sel yang punya nukleus. Nah, gitu kan. Tujuannya apa sih? Jadi gini, pada saat seorang asing mendekati Anda kan pasti rumah kita, ini banyak rumah nih, di satu perumahan ya. Ada seorang perampok menyambar sesuatu, dia ngetok pintu, komunikasi. Pada saat itu dia ada sesuatu yang dicurigai, maka ada yang berusaha mengenali, ada keributan di situ. Namanya orang akan mulai melaporkan ke pihak berwajib, menuliskan ciri-cirinya. Bisa paham di sini? Iya. Jadi, ada orang asing berbaju ini, ditulis sama dia, dilaporkan ke satpam misalkan. Nah, sama juga pada saat ada suatu kuman masuk ke dalam sel, di sini ada sesuatu yang aneh gitu loh. Makanya di sini ada dendritic cell, makrofag, dan beta cell, B cell ya. Kemudian ini yang profesional. Kalau dia gagal mengenali, maka yang amatir akan mengenali. Kemudian dia melaporkan ke sistem pertahanan innate imun, ini yang kayak neutrofil, basofil, makrofag, ini kayak kalau di satpam lah. Gitu kan.
Ini melaporkan. Jadi antigen itu berupa suatu rumus kimia yang mencirikan ciri-ciri karakter makhluk asing itu. Dilaporkan ke sistem pertahanan untuk segera ditangkap, gitu aja. Nah, kalau dilaporkan ke yang reguler, inat imun kan yang reguler nih, ya kayak satpam gitu dan sebagainya itu. Kalau dia nggak mampu, maka ini dilaporkan ke sistem antibody production, artinya sistem yang adaptif, yang dia bisa bikin senjata. Nah, kemudian setelah dapat senjata, maka diarahkan untuk membunuh virus ini dengan tanda berupa sitokin. Sitokin itu Ya, tanda. Tanda, jadi penanda, artinya matanya dia. Kalau kita punya mata kan, Iya. punya mata bisa melihat. Kalau sel imun itu kan tidak punya mata, tapi dia bergerak lewat sinyal itu, sinyal. Nah, itu sinyal itu matanya dia, itu sitokin. Kita asumsikan sitokin lah, begitu. Jadi begitu sistemnya. Jadi Sebenarnya kompleks juga ya. ya kompleks, di tapi yang mirip kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari gimana, Pak? Ya mirip, gitu kan. Ya seperti ini, Pak, ini anggap aja nih, kita ini di perumahan, ini sampai satu rumah ya, ingat, ini anggap aja nih, rumah ini banyak lah ya. Ini tetangganya banyak, dempet. Oh ya. Ya, dempet. Di perumahan itu pasti punya satpam kan? Iya, ada satpam di rumah. Satpam, di atasnya ada polisi kan? Nah, itu adalah, kita sampaikan adalah yang profesional. Gitu kan? Yang reguler profesional, gitu kan. Anggap aja ini ada seorang perampok yang menyamar sebagai petugas listrik. Gitu aja. Menyamar sebagai petugas listrik, dia masuk ngetok pintu. Gitu. Akhirnya di sini kalau pemilik rumah ini dia pinter, dia kan nggak mudah percaya sama orang itu. Ya kan? Di situ ada komunikasi keributan. Akhirnya kan mulai ini, jika pas di depan rumah itu ada satpam lewat kan langsung tahu tuh. Iya. Langsung nyamperin. Nah, kalau nggak ada, yang matiran lah. Siapa? Pembantu rumah tangga lah, teriak-teriak lah. Pemilik rumah teriak-teriak lah. Warga sekitarnya mungkin tetangga, oh ini ada yang aneh nih. Tapi karena dia nggak berani melerai, maka dia langsung laporkan ke siapa? Ke pos satpam. Ke Polantas misalkan, ke Sabara misalkan ini ya. Iya. Nah, begitu dia langsung bergerak. Lihat. Wih, ternyata pakai pistol, pakai granat. Kan nggak mampu. Ini kan reguler. Makanya dia langsung pindah ke adaptif imun. Sistem pertahanan yang adaptif, yang dia bisa bikin senjata. Kopassus misalkan, Brimob atau artileri udara misalkan nggak perlu kan. Nah, dia bikin senjata. Dengan berdasarkan ciri-ciri dari ini tadi yang dilaporkan di sini. Jadi ini antigen namanya. Nah, begitu antigen itu ada berupa ciri-ciri, lapor. Ini ada perampok bawa granat, bawa pelontar rudal misalkan, yang rampok apa ya rudal. Tapi itu fakta. Maka setelah sistem adaptif atau pertahanan yang lebih canggih itu dia mengenali dan dia bisa bikin senjata. Oh, kalau dia bawa rudal maka saya gempur dari udara. Begitu. Maka disiapinlah senjata baru. Pada saat disiapin senjata baru, maka dia butuh arah. Ini kemana arahnya? Ditembakkan kemana? Di mana alamatnya? Di mana posisinya? Nah, itulah namanya sitokin. Nah, itu tadi itu. Oh, di sini. Jangan sampai salah. Sitokin ditaruh rumah ya, jebol rumahnya salah sasaran. Yang perampoknya mati memang betul, tapi yang punya rumah ya mati juga. Jadi kayak ngasih koordinat X-nya gitu ya kalau rudal. Betul itu. Jangan sampai salah sasaran. Itu sama kok sebenarnya. Ini sistem. Tidak bisa kita bicara parsial. Kuatkan imunmu. Tapi sistem komunikasi nggak bisa, nggak jalan. Ya sama saja. Malah bunuh diri. Gitu ya. Oke. Kalau bicara tadi ya, penjahat tadi, Pak. Ya. Itu kan dari sekian rumah, ya. Dia tadi kan pasti ada komunikasi di gerbang tadi, Pak ya. Itu bukan berarti dia itu tidak memasuki sembarangan rumah, Pak ya. Rumah yang misalnya gemboknya itu yang dia punya ini ya, Pak ya. Iya. Nah, kalau yang COVID-19 ini sel yang diserang itu sel apa saja, Pak? Nah, oke. Tadi kan masalah rumah ya, lebih jelas ya. Tadi kan saya mempunyai ilustrasi sebagai nyamar petugas listrik. Iya. Artinya dia akan masuk ke rumah yang punya listrik loh. Punya listrik yang punya apa namanya?
punya langganan listrik kan, Ya, meteran. meter listrik kan, atau PLN, maka dia menyamar itu. Nah mungkin kalau rumah nggak ada listriknya dia menyamar bagian listrik. Ya. Nah itu loh, menurut saya ya. Oke. Nah kalau sel COVID-19 yang dimasukin itu adalah sel yang punya reseptor angiotensin. Reseptor angiotensin. Nah itu. Kalau rumah tadi yang punya PLN, maka dia pakai baju PLN begitu kan. Nah itu loh, itu ilustrasi. Tapi kalau sel COVID-19 virus sel targetnya COVID-19 itu adalah saat ini data yang kami terima itu dia angiotensin reseptornya. Itu sel-sel tertentu Pak ya, di organ Ya. tertentu. Ya contohnya sel paru-paru, sel jantung, sel ginjal dan sel pencernaan. Ini. Itu. Angiotensin ini apa? Hormon. Iya. Dia tuh hormon kan perintah tuh. Yang Ada perintah buka dan ya. tidak itu ya Pak. Hormon itu perintah. Jadi tubuh sel itu kan dia bisa bergerak melakukan sesuatu jika ada perintah. Ada perintah, berarti ada reseptor, ada yang menerima perintah. Pak Ahmad saya perintahkan. Kalau nggak punya telinga mata, mana saya bisa perintahkan? Saya perintahkan pakai kertas. Berarti saya bisa melihat, kan? Bisa baca. Jadi hormon itu adalah suatu metode, suatu alat perintah, satu skema perintah. Nah, otomatis jika ada perintah A, maka punya reseptor A. Nah, itu. Makanya Dia menerima. si COVID ini dia memerintah yang bisa diperintah ya, yang Ya, reseptornya itu reseptor tadi, itu. angiotensin Angiotensin namanya. itu. Nah, ini bahasanya bahasa biologi ya. Ya, itu memang agak sulit pahami, tapi paling gampang gini lah. Setiap kali ada perintah, pasti ada yang menerima perintah. Yang menerima perintah itu angiotensin, jenisnya itu aja. Berarti perintahnya harus sama antara penerima dan antara mode perintahnya dengan penerimanya. Kayak tadi loh, rumah itu orang ini mau merampok, menyamar sebagai petugas PLN. Artinya dia akan mencari rumah yang bisa menerima dia, mengaksep dia sebagai petugas PLN. Artinya apa? Dia punya PLN, harus punya meteran listrik kan begitu. Berarti oh ya aku punya listrik, berarti itu petugas PLN. Berarti aku saya percaya. Nah begitu loh. Nah itu aja yang Nah, sebenarnya angiotensin itu kalau misalnya nggak ada virus Pak ya, itu fungsinya apa sih Pak di sel tubuh paru-paru misalnya? Yang sebenarnya reseptor itu banyak. Ada reseptor insulin, yaitu untuk menerima hormon insulin sehingga sel itu bisa membuka badannya untuk menerima gula kan begitu kan? Iya. Dan lain-lain banyak sekali reseptor. Kalau yang ini tadi, banyak. yang angiotensin Angiotensin itu yang kita baca dia memerintahkan sel untuk melakukan kontraksi sebenarnya. Oh, yang denyutan itu Pak, mengembis ya, itu. Pokoknya sel yang untuk melakukan kontraksi itu masuk ke reseptor angiotensin. Jadi mayoritas ciri-cirinya organ itu ya sel yang punya angiotensin itu sel pada organ yang bisa berkontraksi. Yang mulai paru-paru misalkan jantung, ginjal dan pencernaan. Itu usus ya. Iya. Kalau ngomongkan hormon itu Pak, biasanya kan gandengannya sama enzim Pak ya. Oh iya. Nah, kalau enzim itu apanya Pak? Kalau hormon tadi kan perintah ya? Hormon itu perintah. Jadi hormon itu perintah, dia bisa terbuat dari mulai dari peptide ya, kemudian sebagian juga dari grupnya kolesterol juga ada juga dari karbohidrat juga ada. Jadi itu senyawa perintah itu sebenarnya. Senyawa perintah untuk komunikasi antar sel dalam tubuh manusia atau dalam makhluk multiseluler untuk saling komunikasi. Nah itu ya. Nah enzim itu adalah eksekutor yang menjalankan perintah. Menjalankan. Jadi kalau hormon itu adalah perintah, eksekutornya aja enzim. Oh, makanya selalu bergandengan itu. Ya, banyak kan bergandengan, gitu kan. Enzim itu menggandengkan atau memutus sesuatu, gitu kan. Diperintahkan bergerak. Ada perintah, contoh gini, banyak sih. Begitu ada perintah insulin, maka sel akan memasukkan gula. Begitu gula, maka akan dirubah itu. Masuk, apakah digunakan untuk bekerja, maka akan jadi pompa ATP, glikolisis sampai Krebs cycle. Itu enzim semua itu jalankan. Atau mungkin disimpan gitu kan, jadi lemak, ya kan. Bisa jadi. Itu semua enzim jalankan semua.
Jadi itu hormon memasukkan sesuatu, minta sesuatu maka akan dieksekusi jadi apa. Itu sistem yang mengatur. Oke Pak, jadi kita dapat pemahaman yang bagus ya. Jadi Ya. kita tahu virus, terus khususnya COVID itu seperti apa, dan dia itu masuk ke tubuh kita itu untuk bereplika, beranak pinak, dan sel-sel yang dituju ini yang punya reseptor angiotensin, antara lain tadi paru-paru, jantung, usus, sama apa Pak? Ginjal ya Pak? Ginjal. Ginjal. Itu yang secara literatur saya baca ya. Secara literatur. Kebanyakan ini yang diserang itu paru-paru Pak ya, yang di berita-berita itu Pak ya. Yang kita paru-paru. Oke, setelah kita paham tentang COVID-19 ini Pak, tentang ciri-cirinya dan cara kerjanya gitu ya, kita langsung topik kita kan strateginya Pak. Strategi menghadapi COVID-19 ini bagaimana Pak menurut konsep Karnus Pak? Jadi kalau kita bicara strategi itu ada 2 tahap, Pak Rahmat. Tahap pertama pencegahan. Pencegahannya apa sih? Ya mencegah COVID-19 tidak masuk dalam tubuh. Dan satu lagi paling penting, memastikan sistem imun bekerja dengan baik. Ini paling penting. Sistem imun harus bekerja dengan baik, dipastikan. Kalau mencegah itu, kita nggak tahu, nggak kelihatan virus itu. Iya. Ya kan? Kecuali tahu ada bentuknya terus menghindar. Kalau gimana menghindar gitu kan. Tahap 2, pengobatan ini bagi yang sudah terlanjur kena. Ada infeksi awal dan infeksi lanjut. Di situ. Jadi ibarat main game strategi itu, kalau pencegahan itu COVID-nya masih belum masuk. Belum masuk Benteng ataupun dia masuk tapi dibunuh. Oh, dibunuh. Iya. Langsung Dia boleh masuk. dibunuh ini ya. Iya, kita kan perang. Kita ini hidup di alam semesta ini nggak sendirian. Ada makhluk lain yang ciptaan Allah itu ada. Bakteri, kapang, kambing kan nggak kelihatan semua. Gitu Iya. kan. Di luar jin loh ya. Kita nggak bicara bahas tentang jin. Yang nggak kelihatan itu virus nggak kelihatan juga. Gitu kan. Nggak kelihatan tapi masih masuk. Ciptaan. Itu sahabat-sahabat kita itu sebenarnya. Setiap hari ketemu sama kita itu. Baik Kak. Lah, untuk mencegah itu gimana Pak? Virus ini tidak kelihatan ya. Jadi sangat kecil, tidak kelihatan mata gitu ya. Terus Ya. maksudnya mencegah itu nanti gimana? Apakah yang selama ini program misalnya harus jaga jarak atau apa gitu? Jadi saya tuh lebih suka kalau mencegah itu adalah tidak cuma sekedar takut, jaga jarak, overprotective ya. Itu semua itu kan nonsen. Apabila sistem imun itu tidak bekerja, nggak kelihatan dia kok, gitu kan. Nah, tapi di sini oke lah, kita ada usaha paling nggak situ. Yang pertama adalah satu pencegahan itu adalah kita berupaya supaya sel COVID-19 itu kita cegah masuk ke paru-paru dan usus, kan gitu kan. Kalau melihat, karena dia akan menyerang paru-paru dan usus kan begitu, yang paling gampang, gitu kan. Kalau kita bicara jalur masuk loh ya, Iya. kalau hirup bisa masuk ke paru-paru, Pernapasan itu. pernapasan, langsung nggak? Iya. Kalau buat makanan bisa langsung ke usus kan begitu. Itu paling gampang. Kalau ginjal sama jantung kan agak jauh jalurnya dari luar kan. Jadi kita coba cegah 2 jalur itu, pernafasan dan pencernaan. Kemudian pada orang yang mempunyai gangguan metabolis seperti diabetes, hipertensi, stroke, cancer, segera berbagi metabolisme sel. Nah ini terapkan konsep Karnus. Ini upaya untuk mereaktivasi seluruh sistem, termasuk sistem imun. Sistem imun itu bagian loh, bagian kecil dari semua sistem loh. Berarti manusia ini ya banyak sistem manusia itu. Sistem imun memang penting, tapi semuanya penting juga yang lain. Kayak negara lah, negara kan ada sistem pertahanan, ada sistem pemerintahan, sistem pendidikan, semuanya ada kan. Iya, iya. Nah, kalau semua itu hanya fokus di pertahanan, siapa yang mau bekerja cari mutar uangnya nggak ada. Sedang pertahanan butuh duit. Nah itu, ini harus pahami secara konteksnya. Kemudian perkuat regulasi sistem imun, jadi pastikan metabolisme tingkat sel berjalan dengan baik, ya terapkan konsep Karnus lagi. Nah nanti Bapak Ibu kalau mau lebih detail ya bisa lihat video kami tentang konsep Karnus, ada beberapa video sih tentang itu, agak panjang penjelasannya, kita bicara tentang sistem manusia sih. Gitu.
Terus kalau pencegahan Pak ya, yang lewat udara ini, selama ini kan harus pakai masker gitu ya. Itu apakah memang efektif Pak? Kalau saya baca-baca itu kan virus itu kan ukurannya nano Pak ya. Ya. Padahal kalau masker itu kan tetap kalau di zoom gitu ya, atau di mikroskop kan bolong-bolong itu Pak, Ya. lebar-lebar. Lubangnya sama ukuran virusnya lebih kecil virusnya. Apakah masih efektif Pak kalau pakai masker itu Pak? Ya kalau pakai masker, maksudnya masker kain ya tidak lah. Tapi paling nggak debu bisa kesaring. Kita kan tidak terpapar zat lain yang bisa menurunkan sistem kita kan. Termasuk Paling nggak kalau debu. kita bersihin Sehingga batuk, sebagian tersaring. Tidak menulari orang lain. Jadi kalau pencegahan virus udara itu ya pertama social distancing, ya kan. Yang kedua pakai masker. Nah, cuman alangkah lebih baiknya jika masker kita itu dibekali oleh suatu zat yang mampu menangkap suatu zat pula yang mempunyai tentakel glikoprotein atau protein. tentakelnya virus tadi. Kan glikoprotein tadi kan. Iya. Sesuatu yang bisa menangkap dia itu, paling nggak lengket lah, sehingga nggak langsung masuk, ditahan dia di situ. Sesuatu itu yang sebenarnya harus ada sebetulnya. Kemudian dia jaga kebersihan. Nah, jadi ini kan strategi ya kita bicara ya. Seandainya ada gitu kan, kita pasangkan di situ. Tapi ingat social distancing itu ya hanya menunda sebisa mungkin untuk masuk ke tubuh kita. Itu. Menunda Pak ya. Menunda. Berarti kita Tapi ujian. tidak belum menyelesaikan. Karena virus itu kan sekarang ini saya lihat kan sekarang semua orang bicara kapan ya virus ini hilang dari muka bumi. Sampai sekarang virus nggak pernah hilang loh. Iya. Virus sejak zaman dahulu kala itu nggak pernah hilang sampai sekarang, gitu kan. Iya. Apalagi COVID itu kan baru-baru lahir katanya gitu kan. Itu. Jadi ya janganlah kita terlalu muluk-muluk untuk meminta virus ini hilang musnah. Ya, yang bisa kita lakukan adalah mempelajari virus ini, kemudian mengetahui potensi diri kita. Itu paling penting. Ibarat kita mau ujian nih, Iya. ya kan? Kita mau mereschedule, menunda, kan tetap ujian. Selama menunda ini apa yang dilakukan? Kalau you diem aja main-main ya tetap nggak bisa lulus lah. Harusnya mempersiapkan ujian itu. Betul. Terus yang penting lagi bisa menghadapi ujian. Iya, ngapain tunda-tunda gitu kan? Hadapi. Kita ini petarung kok. Tubuh ini petarung semua loh. Itu kalau lewat udara Pak. Tapi kan kemana-mana pakai masker. Ya. Tapi pada waktu makan kan tetap aja dibuka. Oh iya, ya dibuka lah. Terus kita kan nggak tahu Pak, makanan itu steril ataukah tidak. Itu gimana strateginya kalau kita ternyata virus COVID itu juga bisa lewat makanan. Jadi di udara ini sangat sulit kita bicara steril. Sangat sulit. Kita sekarang ngobrol di sini udah banyak kuman. Kita nggak tahu itu kuman apa. Kalau kita ambil sampel media agar, bakteri kapang banyak. Apalagi virus, kita nggak tahu. Gitu kan? Jadi yang paling penting tadi, saya lagi potensi diri. Itulah konsep Karnus itu bicara panjang lebar mengenai manusia dan alam semesta. Manusia itu sudah dibekali oleh Sang Pencipta itu skema yang sangat indah, sangat kuat di situ. Oke, itu makanan ya. Makanan itu cari makanan yang bersih, artinya bersih tidak kotor, gitu aja. Tapi kalau kita bisa steril, enggak. Begitu Anda buka taruh meja, ini teh nih, saya minum teh nih, ini nggak mungkin nih, ini steril betul. Saya minum ya, berarti ya. Bersih, belum tentu steril. Iya, belum tentu steril. Gitu kan? Nah, kemudian ya tangan kita jaga kebersihan lah. Bisa steril dengan hand sanitizer kan? Nah, begitu kena udara, ya nggak tahu lagi. Bisa nempel lagi. Bisa nempel lagi. Nah, virus yang ada di makanan kita atau kuman itu, begitu kita makan, kita kunyah, kita punya pembunuh di situ, di lambung. Di lambung. Jadi virus kita makan nih, masuk mulut, lambung, usus halus kan? Iya. Nah, pada saat di lambung itu, terjadilah pembantaian seluruh kuman. Siapa membantai? Asam lambung. Asam lambung ini. Kena asamnya itu Pak ya? Iya.
Bantai bisa semua. hancur, Pak? Hancur semua, jangan virus, bakteri mati itu. Kok udah percaya? Pernah bersihin itu nggak toilet? Yang pakai Ya, pembersih lantai itu. Ya. Waktu dicoskan berasap itu kan HCl isinya. Baca aja HCl. HCl itu asam kuat yang dia bisa menghidrolisis. Nah, kuman itu kan kita lihat, virus tadi saya terangkan itu ada glikoprotein, ya kan? Ada lemaknya juga. Begitu protein itu kena asam kuat, pecah dia jadi asam amino. Diisi sama air dan matilah dia. Gitu kan? Nah, tapi dengan catatan yang paling penting. Yang membunuh itu asam lambung kan? Iya. Artinya, selama asam lambung Anda itu baik, tidak netral, nanti ingat, asam lambung Anda tidak netral, maka insya Allah Anda akan kuat menghadapi kuman tadi. Tapi jika Anda kena emah, kemudian dikasih obat-obat penetral asam lambung, ya jadi macan ompong. Padahal kalau Ramadan gini nih, Pak, kan banyak yang sahurnya itu supaya kuat. Itu malah dikasih ini, Pak, obat emah gitu. Penetral asam lambung itu ya. Iya. Itu tindakan yang kurang baik, yang melawan kodrat Sang Pencipta. Asam lambung diciptakan oleh Allah itu untuk mencerna makanan. Sel-sel kita ini tidak doyan rawon, tidak doyan makanan sahur kita, tapi dia butuhnya monomer. Nasi sel nggak doyan, maunya glukosa. Daging, sate, kambing yang kita makan, nggak doyan sel itu. Maunya apa? Asam amino. Yang pecah dia siapa? Asam lambung lah. Iya ya. Jadi sebenarnya Tuhan bakteri itu juga sudah menciptakan asam itu memang tujuannya itu. Selain mencerna makanan, membunuh kuman dan virus ya. Karena Allah menciptakan alam semesta ini kita nggak sendirian loh. Banyak makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Tujuannya apa? Ya untuk mensupport alam semesta ini. Loh, siapa sekarang kalau nggak ada bakteri, virus dan sebagainya? Siapa yang mencerna feses kita menjadi CO2, nitrogen bebas untuk tanaman untuk bikin buah lagi? Siapa yang mendigest bangkai-bangkai itu? Mereka. Tapi Allah sudah membuat batasan-batasan masing-masingnya. Nah, kalau kita melanggar, melemahkan sistem itu, ya sudahlah. Jangan salahkan itu. Coba tanya sendiri, apakah saya sudah melaksanakan fungsi manusia ini sebagaimana mandat dari Sang Pencipta. Jadi pastikan lambung kita ini normal ya, sesuai dengan penciptaan awal. Sesuai penciptaan awal, sesuai fungsinya sudah. Asam. Asam lambung itu asam, ngapain dinetralkan? Nah gitu. Kalau luka, perbaikilah. Luka lambung, perbaikilah, jangan netralkan terus. Masa sejak saya yang masih kecil sampai sekarang, kalau obat sakit mah itu obatnya penetral asam lambung. Kayak nggak ada kemajuan lah dalam ilmu-ilmu ini. Sebenarnya hanya meringankan rasa perihnya itu ya, Pak, tapi tidak mengobati. Tidak ngobatin, tambah memperburuk. Makanya ada penyakit degeneratif, diabetes, hipertensi, lemah semuanya itu. Dan banyak infeksi. Itu tadi. Iya, mati juga orang-orang yang sakit mah itu. Dia pasti sering kena tipes itu. Dan anak mahasiswa itu lah, yang paling gampang. Iya. Anak kos. Istri saya dulu ya gitu. Sering kan? Sering. Ya, mah pasti ya. Karena nggak ada makanan satupun makanan yang steril, itu aja. Nah, ini kalau sudah terlanjur nih, Pak. Misalnya masyarakat kita itu sudah kadung buahnya yang sering minum obat mah, sehingga lambungnya ini netral gitu ya. Akhirnya kan virus itu masuk, Pak. Iya. Nah, ada nggak strategi kalau sudah terlanjur gini, Pak? Misalnya sudah kena entah virus, entah bakteri dan sebagainya kan? Iya. Oke. Jadi gini, ini namanya strategi loh ya. Iya. Strategi. Keberhasilan kita serahkan pada Sang Pencipta. Tapi kita berupaya untuk berpikir. Kita berpikir, karena kita kan diminta untuk berpikir kan? Iya. Oke. Bagi mereka yang sudah terlanjur masuk, kalau masuk toh nggak masalah, asam jam bunuh kan gitu. Oh iya. Ya kan? Kalau jangan masuk saya hello nggak apa-apa. Perampok datang ke rumah kita dengan nyamar, kita bisa ngabisin dia, selesai ngejar ngerampok. Gitu kan? Nah, jadi dalam strategi pengobatan ada dua kita, awal dan lanjut. Kalau awal ini berupaya jangan sampai masuk, cukup nempel aja. Artinya virus sudah masuk ke tubuh kita, tapi belum sampai masuk ke dalam sel paru-paru atau sel usus atau sel yang lain. Terserah. Jadi ibaratnya ini perampok ini sudah masuk, sudah ngetok pintu kita. Sudah berupaya masuk, tapi dihadang oleh sistem. Nah itu ya.
Itu yang awal. Awal, pengobatan awal ya. Jadi apa strateginya? Nah ini di sini ada saya gambar saya. Tahap ini COVID-19 itu sudah masuk dan menempel pada reseptor angiotensin. Jadi ini satu nih. Nah satu, dia ngetok pintu nih, angiotensin. Assalamualaikum, assalamualaikum, bukan assalamualaikum ya. Hoi, buka pintu ya gitu. Atau selamat pagi Pak, nah, gitu kan. Ya. Karena menyamar sebagai petugas listrik. Ya. Saya dari PLN, bla bla bla. Gitu. Dia komunikasi nih, ya, komunikasi dengan sel. Nah, pada saat komunikasi ini, kalau kita tahu mencurigakan, berarti kita harus banyak cerdas dengan pertanyaan. Dalam bahasa komunikasi tingkat sel, dalam tingkat atom, komunikasi kan berjalan dengan reaksi redoks itu. Reduksi oksidasi. Artinya apa? Semua unsur akan diarahkan ke pasangan-pasangan elektron tadi. Baik secara radikal atau tidak. Dia mengarah ke gas ideal, tujuannya begitu. Maka kita ganggu dia. Ganggu karena dia adalah redoks, maka yang bisa kita donorkan sesuatu yang ada elektronnya kan gitu kan. Iya. Jadi pastikan tubuh punya donor elektron. Nah ini poin 2 ini, saya punya banyak elektron di sini, diganggu di sini. Dengan terganggunya komunikasi ini kan lama itu virus, nggak masuk. Iya. Diharapkan tuh ada neutrofil lewat, ada sapam lewat, kemudian dia langsung jadi dendrit, langsung dia membuat antigen. Artinya dia menulis ciri-cirinya. Oh orang ini, virus ini begini. Dicek, wah gua nggak mampu membunuh virus ini. Maka dendrit sel akan mengkonfirmasi ke adaptif imun. Yaitu sel imun yang mempunyai kemampuan untuk membuat senjata berdasarkan ciri-ciri yang diberikan oleh antigen. Namanya antibodi. Nah itu kan. Nah ini dendrit sel tiga ya, karena dia melihat bentuk dendrit itu informasi bentuk antigen. Kemudian yang keempat, dendrit sel mengirimkan ke sel namanya limfosit adaptif imunitas itu, limfosit, untuk dia mengasih tahu antigennya, ciri-cirinya. Limfosit akan bikin produksi sel pembunuh, sel T namanya, berdasarkan antigen itu. Dan akhirnya dia suruh menyerang virus ini berdasarkan penindai sitokin. Gitu. Sitokin siapa yang ngasih? Dendrit bisa. Jadi dendrit lapor, ini ada virus, begini ciri-cirinya, maka dia pilih antigen, tembakkan sudah saya kasih tanda di sana. Itu maksud saya. Dia tembak, mati. Nah, pada saat seseorang sukses pada pengobatan awal ini, maka selamat, Anda telah membunuh COVID-19 dan Anda sudah mempunyai antibodi. Sudah masuk database. Database. Dan berarti begitu ada virus yang ciri begitu, dia sudah punya senjata. Oh, matinya dengan ini. Sikat sama dia. Nanti nggak lama. Nah itu kan. Yang bikin lama kan mengenali itu, bikin senjata tadi. Ditembak nggak mempan. Itu kan. Nah itu. Nah, cepat dan tidaknya itu karena sistem imunnya bekerja dengan baik. Iya, sistem loh ini. Ini bukan masalah senjata loh. Sistem loh. Bedakan antara sistem dengan persenjataan. Bedakan sistem pertahanan dengan tentara. Bedakan itu. Tentara bagian dari sistem. Senjata itu bagian dari sistem. Termasuk dendrit, sitokin, Ya. itu tadi bagian dari sistem. Dan itu harus serentak, harus bekerja dengan baik. Mungkin dikasih ilustrasi Pak yang lebih sederhana kayak rumah tadi itu. Ya tadi sama sebagai rumah lagi. Jadi ini kan ada kayak perampok yang menyamar sebagai petugas listrik. Nah sudah. Begitu dia, kalau pembantu ini pinter, diketok pintu nih, dia mencecar banyak sekali pertanyaan. Pertanyaan mencecar. Nah makin cecar dia kan agak emosi tuh, ya kan? Tetangganya kan ribut. Ini apa ribut? Maka dia lihat tuh, ini kayaknya perampok ini. Dia langsung kirimkan ciri-ciri ke satpam. Satpam, di rumah ini ada orang mencurigakan bahwa ini. Satpam datang, cek. Wah, yang datang perampok kelas kakap. Nggak mampu saya ngadepinya. Dia langsung ke
adaptif imun. Ada pasukan lebih yang lebih tinggi yang bisa profesional. bersenjata. Ada Kopassus, Brimob, artileri, begitu kan. Laporkan, oh dia bawa senjata pelontar roket katanya. Makanya yang jangan lawan artileri udara. Kirim pesawat, gitu kan. Seret. Ditembak kemana? Kan nggak tahu. Di mana alamatnya? Maka dengan penindai sitokin ini, ada dicirikan oleh Sapam tadi, alamatnya di sini, di koordinat ini, maka ditembak. Nah ini. Nah, sudah ini, jadi perkuat pintu rumah, lakukan berbagai berkala caranya. Ulur waktu komunikasi, membantu dengan tanya ID dan sebagainya. Nah, mengulur waktu itu kalau dalam bahasa tingkat sel itu, karena dia durasi redox, maka dia diganggu itu. Kasih elektron, kasih elektron. Dan tubuh kita sudah punya itu kok. Glutathione dan sebagainya itu ada. Katalase, ada semua. Kalau Nah, berjalan dengan baik. kalau dengan baik, kalau enggak ya tebal sudah. Nah itu ya. Kalau proses itu lambat ya Pak, terus akhirnya tadi penjahatnya sudah kaldung masuk, Ya. terus wes mengobrak-ngabrik rumah, itu berarti sudah masuk ke Sudah tahap masuk, lanjut. tahap lanjut sudah. Tahap lanjut itu. Nah, terus kalau tahap lanjut strateginya ada lain lagi? Nah, lain lagi. Berarti kalau udah tahap lanjut otomatis kan sistem imun seorang sudah kacau balau gitu. Jadi kalau udah tahap lanjut ya lakukan di tahap lanjutnya kita berupaya untuk menenangkan diri, menenangkan seluruh sel. Jangan panik. Yang nanti berbahaya lagi itu adalah selain virus ini membunuh sel paru-paru atau sel terinfeksi makin banyak, yang paling bahaya lagi adalah pasukan tentara kita itu bingung mau nembak kemana. Karena sana ada. Ya, dan semua teriak tak tolong. Akhirnya tentara itu pasukan imun itu akan menilai bahwa wah ini bandit ini atau virus ini bersembunyi di balik setiap warganya. Tidak mungkin selamatin sudah. Akhirnya apa? Dibom, bandit semua dibom hangus. Seperti Bandung Lautan Api, dibakar semuanya. Nah itu bunuh diri. Tadi itu badai Ya, sitokin. badai sitokin. Jadi pada kondisi ini yang bisa kita lakukan adalah kita jangan sampai ada badai sitokin. Artinya jangan sampai sel imun kita itu bingung nembak kemana, kita bunuh diri semua, dibunuh semuanya. Baik sel tubuh yang hidup dan sel virus dan virusnya dibunuh. Nanti hitung-hitungan. Kalau hidup, kalau mati. Gitu. Itu akhirnya kayak autoimun ya, menyerang. Menyerang dirinya sendiri. Jadi tahapannya satu, jalankan strategi pengobatan awal, hambat COVID-19, tetap jalankan yang tadi, yang awal tadi. Pencegahan jalankan, ya kan? Redam sekresi sitokin. Nah, itu kan. Yang ketiga, pastikan metabolisme sel berjalan lancar. Mulai glikolisis, TCA, ATP, semua ini dijalankan. Terapkan Soekarnos. Artinya kita harus segera berupaya begitu sel mati diganti. Itu upaya kita. Kalau sel mati nggak diganti, ya banyak mati sebab nanti itu. Begitu. Yang keempat, sitokin terkontrol, sel T membunuh COVID-19 sehingga paru-paru aman. Jadi selektif. Gitu. Yang kelima, antibodi disimpan oleh sel T memori, sehingga kalau ada lagi ya segera tangkap. Ya jika kita bisa melalui hal ini, ya selamat, Anda telah melewati fase kritis. Gitu. Kalau dibuat ilustrasi Pak, lebih kompleks ini. Format tadi, ya biar kompleks, artinya perampoknya itu masuk, kemudian menguasai banyak rumah di sana. Kan kita bilang ini banyak perumahan tuh, perumahan banyak. Dia datang banyak orang langsung. Dan nggak cuma itu, dan dia bisa menggandakan di banyak orang dijadikan perampok yang baru. Akhirnya antara perampok dengan sipil itu nggak jelas bedanya. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Akhirnya keamanan udah bilang ini satu perumahan habisin aja sudah. Karena semua tak tolong. Bingung deh. Nah itu. Di sini. Salah arah. Jadi pada saat Kopassus atau sebagainya dia mengirimkan pasukan, dia bingung mau kemana tembakan. Ini chaos sudah. Kondisi chaos. Jadi kalau melihat penjelasan Pak Iwan tadi, sebenarnya kuncinya itu tidak ada lain sistem imun ini Pak ya? Iya, sistem imun. Sistem imun ya. Jadi kalau pada saya lihat pada saya yang ilustrasi rumah ini, yang satu perkuat pintu rumah,
lakukan perbaikan berkala, jalankan artinya jalankan pencegahan tadi jalankan juga perbaikan lambung jalankan. Terus ulur waktu dengan komunikasi bandit yang membantu, tanya ID, do not panik, jangan panik, ya kan, jangan panik. Maka segera tambahkan elektron di situ, sistem diperbaiki. Kemudian bikin antigen yang benar. Nah, kalau kondisi tenang kan benar, kejadiannya benar. Aparat datang, bunuh bandit. Kalau sampai ini kacau, aparat akan membunuh semuanya, karena dianggap ini kalau nggak ditumpas habis, Malah tambah bahaya. malah bahaya, bisa menghabisin seluruh misalnya kabupaten. Nah itu. Baik, kalau ngomongkan tentang sistem imun ini Pak, kalau di konsep Karnus, gimana Pak cara meningkatkan sistem imun itu Pak? Ya, Apa cukup minum vitamin C atau minum vitamin E gitu ya? tidak cukup. Nggak Masyarakat bisa. kan taunya itu, minum vitamin C supaya sistem imun meningkat gitu ya. Ya. Kalau di konsep Karnus gimana Pak? Jadi sistem imun itu adalah bagian dari sekian banyak sistem tubuh manusia. Dan isinya pelakunya sistem itu adalah sel. Gitu kan? Jadi gini, paling gampang saja. Negara ini kan 270 juta manusia. Ya. Ya kan? Dia membentuk organ. Mulai ada rakyat biasa, ada RT, RW, sampai presiden, DPR, MPR, gubernur, dan sebagainya. Ya kan? Nah, apa namanya? Apa syarat satu negara ini makmur sehingga semua sistem berjalan normal? Ya kan? Syarat yang paling gampang apa? Semuanya dari rakyat sampai pejabatnya bisa makan, Iya. hidupnya layak. Semua nggak ada pengemis, nggak ada orang kelaparan, nggak ada kemiskinan. Kerja digaji. Kerja ya benar bisa kerja, adil, makmur, tentrem. Yang petani ya makmur, artinya adil di sini. Bisa makan toh akhirnya semuanya. Iya. Nggak ada lagi orang kelaparan kan. Itu syaratnya. Sama kayak sistem manusia. Sekian triliun sel itu harus bisa makan. Cuma yang saat ini sering dilalaikan itu adalah bahwa makanan ini kan makan manusia nih. Ya kan? Sate, nasi, ini kan semua polimer. Sel nggak doyan polimer itu, sel itu. Polimer itu apa Pak? Polimer suatu susunan apa ya? Kimia organik ya, yang kayak karbohidrat, protein, lemak, dan hidrokarbon mayoritas itu teknis pada manusia lah ya. Nah, zat-zat tadi itu, zat-zat di depan tadi itu, kalau sel itu tidak bisa memakan mereka. Sel butuhnya monomer, Yang kecil-kecil. yang bisa dimetabolis melalui membran dia, gitu ya. Nah, nasi harus jadi glukosa, gitu. Daging harus jadi asam amino. Minyak lemak digliserid jadi asam lemak dan gliserol, begitu. Nah, siapa yang merubah dia? Apakah langsung makan gigi bisa? Enggak. Asam lambung itulah yang bisa. Kalau itu gagal, jadi feses semua itu. Kalau jadi feses, nggak ada serap oleh usus ke dalam darah, sel mau kelaparan. Kalau sel kelaparan, termasuk sel imun kelaparan, ya cilaka sudah. Tentaranya nggak kuat perang. Gak usah perang, jangan perang. Kalau ketemu musuh sedikit dikilik-kilik, berkhianat itu nanti. Itu asam lambung. Nah, ini makanan nih, lambung netral. Maka protein nggak dipecah, lemak nggak dipecah, karbo nggak dipecah. Ingat ini, semua sel, ingat sel ginjal, sel kulit, semua ini kelaparan. Sel imun juga kelaparan. Nah, apa akibatnya? Ya mati lah. Imun lemah, diabetes, stroke, dan sebagainya. Jika lambung Anda netral, sistem imun akan drop. Maka badai sitokin mudah terjadi, maka akan mudah jadi kematian. Di situ. Kita sudah pengalaman masalah diabetes, setek bengek ini. Sudah pengalaman, banyak datanya. Ada kuliahnya masuk kampus itu kan? Iya. Ada sampai 6 angkatan. Gitu. Jadi, 5 angkatan. Kita kaji di situ. Kalau diabetes katanya nggak bisa sembuh, kita ada kok caranya kok. Ada kok caranya. Bisa sembuh diabetes. Sembuhnya apa? Total. Nggak cuma gula darah turun, enggak cuma itu. Semua parameter akan normal semuanya. Ada caranya. Nah itu, karena sistem imun juga
termasuk salah satu sistem tubuh manusia, maka otomatis ya mau tidak mau kita harus pahami cara kerja itu semua. Kasihlah makan mereka semua, semuanya. Minimal itu yang kita lakukan. Maka lambung harus baik. Nah, itu. Termasuk untuk bikin senjata tadi itu juga butuh bahan. Dan Sekarang, itu juga dari lambung, Pak. sekarang pikirkan, kira-kira waktu perang itu butuh duit enggak? Iya, butuh. Butuh duit, senjata aja butuh beli. Kita sel darah putih itu bikin sel T, sel pembunuh itu butuh duit semua, butuh ATP semua itu, butuh energi semua itu, butuh modal. Nah kalau orang nggak memahami bagaimana kita tahu modalnya sel itu apa? Monomer. Glukosa, asam lemak itu bahan energi, tapi harus ada katalisnya, enzim dari asam amino. Ada regulatornya, hormon, dari mana aja derivatnya? Pelajari itu. Ketemu semua kok jawabannya. Jadi sangat erat ya erat. antara lambung, sistem pencernaan yang Iya. baik itu akan memperkuat sistem Semua imun. sistem di situ. Memang nggak langsung jika maka benda. Ini di sini ya. Seperti gini loh. Apa hubungannya sebuah filter bensin dengan ECU? Itu aja. Jika orang berpikir pendek, nggak ada hubungannya. Tapi orang berpikir jangka panjang, tahu kalau itu nggak ada filter, maka akan ada kebutuhan injektor dalam waktu lama. Begitu sebelum dia mogok, maka ada penyesuaian seluruh resources dalam sistem mobil itu sampai dia benar-benar gagal. Berarti sudah memforsir kerja semua sistem mobil, alat mobil. Kalau orang itu aja. Jangka panjang. Jangka panjang. Makanya penyakit degeneratif itu mesti panjang ya. Jangka akibat panjang. dari itu tadi. Anak mas 20 tahun dengan terterakan, kena diabetes sudah 35 tahun, 40 tahun, diabetes terus dan sebagainya. Anda bilang apa? Keturunan. Ini kan saya kira pemikiran yang nggak lazim untuk zaman sekarang. Kita harus kritis dalam hal ini. Baik Pak, ini tadi strategi ya Pak. Strategi mulai dari pencegahan, kemudian kalau sudah harus pengobatan awal sampai ke pengobatan lanjut, gitu ya. Kalau di dunia manajemen itu kan setelah strategi itu kan ada taktisnya Pak, langkah praktis atau terapannya. Nah, ini mungkin yang ditunggu masyarakat itu kan, ya wis, terus ya opo gitu ya, gimana selanjutnya? Ya. Mungkin bisa kita langsung bahas saja ke langkah strategi terapannya Pak. Sebelum sana saya ingin kasih data ini ya. Ini penting ini. Sekarang data saya sampai dari Cina ini, CDC-nya ya. Cina itu orang yang korban COVID-19 itu yang usia 40 tahun ke atas, di mana mereka ini mayoritas pasti ada penyakit degeneratif, itu aja. Ya, oke. Ini kita data aja. Artinya kenapa kok pada anak-anak muda bahkan anak-anak hampir tidak ada. Nah ini perlu dipertanyakan. Ada something di tubuh. Tadi kan saya sampaikan sistem imun bagian dari sistem tubuh manusia. Kalau Anda diabetes, hipertensi, berarti ada kegagalan, ada satu something yang nggak benar dalam tubuh Anda. Otomatis sistem imun nggak jalan. Ya sudah. Makanya banyak korban di sini kan. Data ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa orang-orang yang kena COVID-19 itu ada penyakit penyertanya. Penyerta. Dan itu adalah penyakit degeneratif. Iya, mayoritas degeneratif. Kalau terjadi degeneratif, otomatis sistem imun kan nggak jalan. Iya. Ya. Kayak diabetes, sel dia itu nggak bisa membudek dari insulin. Akhirnya gula darah nggak bisa masuk ke dalam sel. Padahal gula darah itu untuk energi. Akhirnya kelaparan sel itu. Ya orang lapar gimana? Lihat orang diabetes kan loyo, kurus, sering, mohon maaf, impoten juga kan. Nah, apalagi ngelawan virus Pak. Iya. Ya selesai. Itu yang kita anukan ya. Yang senang aja kurang, apalagi yang nggak enak Ini perang. nggak enak perang, suruh perang. Gitu aja. Oke. Baik Pak, dilanjut Pak ya. Ya. Kita ke terapan ya Pak. Tadi kan ada pencegahan, ada pengobatan awal, pengobatan lanjut. Kita bahas satu persatu. Yang terapannya kalau pencegahan Pak. Oke. Jadi kalau itu, saya sekarang bicara tentang penerapan. Berarti kalau penerapan butuh aksi kan. Iya. Kalau saya bicara konsep itu teoretik. Terus bagaimana caranya? Apakah ada cara yang yang faktual itu kan, yang bisa dipraktekkan? Praktis gitu kan. Nah di sini mau tidak mau ya kita akan bicara tentang suatu zat akhirnya, gitu kan. Oke. Pencegahan mata udara, social distancing kan. Ya lakukan untuk menunda, paling nggak menunda sambil kita persiapan, gitu kan. Saya gitu kan. Iya.
menunda tapi nggak ngelakuin apa-apa ya percuma saja. Kemudian supaya menundanya itu bisa maksimal, maka gunakan masker yang punya sesuatu yang bisa menangkap glikoprotein. Nah di sini memang ada Carnus Mask, tapi ini masih dalam tahap upaya untuk produksi massal. Dan kita sudah cek, insya Allah dia punya kata kompleks dan gugus fenol aktif untuk mengangkat virus dan kuman. Selebihnya ya jaga kebersihan tangan, hindari usap wajah dan hidung, itu aja. Nah ini bentuknya begini, yang sedang kami riset itu di sini. Alhamdulillah memang sudah ada, memang sekarang tinggal produksinya yang agak problem, karena kita ingin ini terjangkau juga di masyarakat. Itu diperbesar dari anu tadi Pak ya, Dari membrannya itu. Jadi yang hitam-hitam ini itu anunya apa namanya? Ini kalau pakai SEM itu kelihatan bagus, cuman saya belum masukkan ke sini gambarnya SEM-nya, elektronnya ya. Nah kemudian ya ini sudah yang untuk obat udara. Tadi kan pencegahan ada dua, udara sama yang makanan. Oh ya, makanan. Yang makanan ya mau lambung harus bagus. Justru ini yang paling penting. Lambung harus bagus, betul lambung itu bagus, makannya banyak lauk, ya sudah, sistem berjalan. Gitu kan. Justru ini yang paling penting. Nah, terus bagaimana? Memang kita punya cara-caranya. Yang pertama adalah hindari penetralan asam lambung. Kemudian segera rekonstruksi lambung dengan agakosereal dan dengan dosis 1,1. Ini pencegahan ini. Segera perkuat senyawa donor elektron dengan algati. Maka makanan bergizi dan sehat. Kami minta banyak lauk di sini ya, kalau sudah lambung diperbaiki. Rekonstruksi itu artinya ketika lambungnya terjadi luka atau yang sudah sekian lama dinetralkan, itu diperbaiki gitu Pak? Ya, direkonstruksi diperbaiki lagi. Tidak cuma dinetralkan. Justru penetralannya paling bahaya. Justru penetralan asam lambung itu yang berbahaya, membuat sistem semua lemah. Sudah itu. Maka segera kita rekonstruksi. Itu pakai alga gold ya. sereal. Intinya ya kalau kita emang kami ini kan kita kan ada konsep research dan juga ada solusi gitu kan. Dan kita ada paten tentang ini, tentang lambung itu. Baik Pak, lanjut yang berikutnya. Jadi setelah kalau ini gagal, Iya. kalau seandainya pencegahan gagal dan kemudian dia masuk itu. Ya masuk, ada gejala-gejala, misalnya apa gitu ya. Itu pengobatan awalnya bagaimana? Jadi seandainya kita terpapar, maka lakukanlah langkah pengobatan awal. Itu ada gejala-gejalanya. Pada masa ini, COVID-19 sudah mulai masuk ke tenggorokan kah, kemudian atau pernafasan kita masuk ke paru-paru. Nah ini ada tandanya. Mulai batuk kering, demamnya mengatakan tinggi 37, 38, bahkan cuma 37, sekian. Badan kurang enak, tenggorokan gatal, sedikit diare. Maka silakan pada saat ini Bapak Ibu mau cek ke lab silakan, atau langsung inisiatif segera perkuat sistem. Gitu, serah. Nah, yang diperlukan di sini nutrisinya apa? Agakosereal, algati, kencur, bawang merah, membran Carnus, dan obat simptomatik jika diperlukan. Contoh obat batuk, obat turun panas itu simptomatik. Jika ada antibiotik maka harus di bawah pengawasan dokter. Bisa kombinasikan, tapi jangan pakai obat mah ya, itu aja. Cara pemakaiannya gimana? Nah, langkah terapan bagaimana? Pada fase ini kita ini berupaya ini loh, di sini loh. Mengganggu, mendonorkan elektron ke si komunikasi antara virus dengan angiotensin. Sehingga diharapkan sistem dendrit ini dan informasi ke limfosit dan terbentuk antibodi ini berjalan sehingga dia langsung menghabisin. Jadi nggak sampai masuk ini. Nggak sampai masuk ke sel paru-paru, tapi sudah nempel di paru-paru kita. Itu belum masuk. Itu harapannya. Jadi pertama adalah suplai dengan elektron minum algati 5x1. Perbaiki lambung dan lancarkan proses produksi ATP mulai nikotinamid, fosfat, enzim, itu dengan agakosereal 3x1. Terus
bantu pergerakan pengeluaran bangkai virus dan sel imun dalam bentuk lendir ya, ini lendir kurang. Dengan obat pengencer dahak atau dengan algati plus kencur 2x1. Makan banyak lauk dan bervariasi, hindari debu, isolasi diri menggunakan masker mask ini, Carnus mask ya. Iya. Hirup bawang merah untuk upaya kita membantu secara alami melegakan pernafasan dan sekaligus untuk upaya membunuh kuman-kuman yang di udara. Nah, tanda kesembuhan apabila semua gejala sudah hilang. Jadi gejalanya kalau sudah hilang, Ya sudah. sudah. Kalau mau cek ya silakan gitu aja. Tapi nanti kemudian kalau dicek rapid ya positif antibodinya gitu kan. Nggak apa-apa. Kita sudah punya senjata kok. Gitu. Baik. Kalau yang lanjutan, Pak? Nah, kalau lanjutan demam makin tinggi, Ya. kemudian badannya lemah, masuk sesak nafas, ya sudah, ini kita tenang di sini. Jangan sampai terjadi badai sitokin. Ketenangan, perbaiki sistem lambung kita, perbaiki sistem komunikasi kita dan sebagainya. Nutrisinya apa ya? Tetap agro sereal, algati, sama kayak tadi. Yang di awal tadi sama. Bahan-bahannya sama. Sama. Memang ada kopi love bagi mereka yang tidak masalah dengan kopi. Itu. Kopi love digunakan karena dia ada whey proteinnya juga. Kolagen dan whey. Untuk ganti sel yang tadi Ya cepat. Pak, ya? Biar cepat kejadian. Itu aja. Regenerasi. Nah ini kalau saya gambarkan ya ini sudah. Kita jangan sampai terjadi badai sitokin ini, jangan sampai terjadi. Makanya butuh filter ini. Dalam darah itu kalau bisa ada kompleks untuk menghambat sitokin ini. Jangan sampai ribut ya. Sehingga sel-sel imun ini langsung menghabisin langsung. Itu tujuannya ya. Ini sekali lagi strategi. Iya. Ya. Langkah apa terapannya? Jelas berdoa ya. Kemudian suplai tubuh dengan elektron Lagati 7x1. Perbaiki lambung, lancarkan proses produksi ATP. Sama. Jika ada lendir, keluarkan dengan bantuan apa itu kencur atau obat-obat pengencer dahak ya. Bantu pergerakan darah dengan kopi love plus Lagati 2x1. Makan banyak lauk dan bervariasi, hindari debu, isolasi diri. Nah, tanda kesembuhan apabila semua gejala sudah berangsur hilang dan makin sehat. Tapi jika nafas makin sulit ya harus ke rumah sakit itu. Karena mungkin butuh ventilator dan sebagainya. Oh. Ke sana. Kalau sudah parah sekali, Pak ya? Ya, jadi jangan sampai lah kita ngalamin hal itu. Iya, Gitu makanya kan. sejak awal Sejak kita awal. sudah Ya, langsung. kalau itu sejak awal dalam antisipasi ini kan ya sudah. Beban medis juga nggak berat. Kan terlihat di TV-TV itu kan sampai kasihan mereka. Ya masyarakat aware kan cepat kita kan jika semua memahami ini maka ya cepat lah. Kita jadikan virus COVID ini seperti virus flu lah. Sudah biasa itu loh. Kita jadikan seperti itu tujuannya begitu kan. Iya, iya. Gitu. Terus ini tadi dari langkah terapan itu kan ada beberapa bahan ya, Pak. Kayak kencur gitu, mungkin kita sudah tahu ya. Yang mungkin bagi masyarakat banyak yang masih baru mendengar, mungkin tadi produk-produk seperti Alga Gold Cereal, Algati, ada Kopi Love, itu mungkin bisa dikasih penjelasan singkat, Pak. Kenapa kok misalnya Alga Gold Cereal itu bisa rekonstruksi lambung, terus Algati tadi kok bisa mengganggu komunikasi virus. Nah, mungkin bisa dikasih penjelasan singkat, Pak, produk-produk itu, Pak. Ya, baik. Jadi kita masuk ke overview produk ya. Yang pertama Algati. Algati itu mengandung, oh ini kalau kata galat saya IgCG misalnya. Ini IgG saya tulis. Nah ini dia punya 5, setiap kali molekul green tea itu punya 5 donor elektron. Yang cukup bahagia lah, kita suplaikan di sana. Kalau cuma antioksidan sih banyak yang lain. Cuman yang paling penting lagi adalah ikatan kompleks. Ikatan kompleks. Ya ini. Antara ini bentar kok agak error. Jadi ikatan kompleks ini nah ini. Jadi nah ini ikatan kompleks ya. Ini adalah ikatan dari tanin dan kolagen khusus yang kita produksi sendiri sehingga dia bentuk janji lembut. Tanin itu dari teh hijau. Dari teh hijau dan kemudian dari rosella yang ada di dalam Algati ini. Yang dia insya Allah bisa mengikat
glikoprotein dan menjadi buffer sekresi sitokin. Situ. Jadi tujuannya virusnya tadi nempel, gitu, diikat. Diikat. Sitoknya diikat juga, jadi dia dihambat sama dia. Dihambat. Itu. Dia menghambat komunikasi dengan donor elektron, kemudian juga menghambat pergerakannya dia juga. Memperpanjang proses endositosis pada waktu infeksi, sehingga tadi dengan banyak elektron yang didonorkan kan agak lambat virus masuk. Yang paling penting apa? Tidak merusak sel tubuh, ini paling penting, justru melindungi. Melindungi. Iya, itu paling penting situ. Jadi sembuh, kalau sembuh balik lagi ke asalnya. Baik. Itu yang untuk Agati ya. Kemudian Agago Cereal. Ya inilah masterpiece-nya, Agati. Agati bekerja dalam sistem komunikasi dalam darah. Kalau Agago Cereal itu di awalnya di lambung. Di lambungnya ya. Ini yang utamanya. Karena sel itu, sel kita ini, sel otak, sel mata, sel ginjal, semua sel itu tidak bisa makan jika tidak ada yang mengkonversi dari makanan masuk mulut menjadi makanan mereka. Nah ini perlu pahami. Kalau sampai gagal dicerna oleh lambung ini, maka semua makanan itu menjadi feses. Makanya bagi mereka yang lambungnya bermasalah, sel netral, fesesnya bau, maaf. Kan banyak protein di situ. Kalau makanya dia banyak gizi, gitu kan. Yang paling bahaya lagi, sistem selnya akan kelaparan dengan semua sistem failure akhirnya. Ini apa? Ada kegagalan. Nah, dia mengandung kolagen tipe 3. Kebetulan kami adalah pabrik kolagen lokal Indonesia, salah satunya halal. Dari sapi. Ada pati resisten, ini juga salah satu paten kami. Duet dari dua hal ini akan merekonstruksi lambung yang luka. Kemudian mengandung risperidone aktif sebagai sumber nikotinamid dan berperan sebagai faktor pada siklus TCA dan pompa elektron pada pembangkitan ATP. Penting ini. Gitu kan. Nah, nanti bicara tentang ATP nanti kita bicara pada Koseparnus. Kemudian ada fosfat dan kalsium dari ganggang untuk transport elektron dan translasi enzim dan hormon serta energi. Sistem komunikasi di sistem tubuh diperbaiki. Sangat penting bagi pencegahan dan pengobatan COVID-19. Makanya ini penting sekali. Kita bicara sistem. Sistem tahanan harus bisa diperbaiki dengan sistem pula. Tidak bisa diperkuat salah satunya. Kemudian ada Mekanus Max. Di sini memang sedang kita upayakan produksi. Sudah kita coba juga, coba pakai dan juga dites. Adalah protein triple helix penyusun jaringan ikat manusia. Cuma kolagen yang kita masukkan ke sini kolagen dalam bentuk asam amino. Jadi menyusun kolagen kita sendiri. Nantinya begitu. Cuma di Kopilot ada W-nya. Sehingga seluruh otot, organ terbentuk dengan ikat itu akan dibentuk lagi. Potensi pada pada kasus COVID itu sel paru-paru mati, segera kita benahi dengan dua protein ini, gitu. Dengan bantuan ini. Kemudian jahe ya untuk menghangatkan, melegakan tenggorokan. Jadi ini sangat membantu. Saya hampir tiap hari minum kopi love ini ditambah Algati kalau musim-musim COVID ini. Tapi agak good waktu saya minum, apalagi puasa gitu kan, waktu sahur dan buka. Bisa langsung dicampur Pak ya? Ya kalau ini saya campur Algati, langsung campur untuk coba aja nanti. Manfaatnya alhamdulillah baik ya, enak kok di sana. Ya itu. Baik. Sudah tak terasa ya, waktu kita sudah 1 jam lebih ya. Jadi kita sudah membahas tentang teori-teori dasar tentang virus, COVID-19, cara kerjanya, sampai kita juga tadi berbicara tentang strateginya ya, secara konsep strategi kita itu seperti apa, mulai dari pencegahan, kemudian kalau sudah masuk pengobatan awal dan pengobatan lanjut gitu ya, sampai ke langkah praktis, bahkan luar biasanya langkah-langkah ini sudah disiapkan juga oleh Bapak Iwan ini perangkatnya, jadi alat-alatnya. Jadi luar biasa lengkap. Semoga
konsep Karnus dengan strateginya ini bisa menjawab kebutuhan tantangan masyarakat kita saat ini, bahkan bisa jadi untuk dunia, Pak ya. Ya. Karena ini masih jadi masalah global ini, Pak. Luar biasa. Nah, mungkin sebagai penutup, saya minta Pak Iwan memberikan rangkumannya, Pak. Ya, baik, Ibu. Dalam menghadapi COVID-19 ataupun virus-virus yang lain, kita diharapkan atau diwajibkan untuk mengenali apa itu jenis kuman itu. Yang kedua, mengeksplor potensi diri. Karena Tuhan itu sudah menciptakan semua ciptaannya dalam kondisi yang sempurna. Kalau ada masalah, berarti ada something di situ yang mungkin kita luput, ya. Jadi di sini kita rangkum ya. Jadi setiap tubuh manusia sudah diberi algoritma dalam menjalankan kehidupan di alam semesta ini. Manusia sudah diberi salah satu fitur, yaitu sistem pertahanan diri dari sesama makhluk ciptaan Sang Pencipta. Ya kan? Terlepas ada seseorang yang merubah itu ya. Tapi kita yakin bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan skenarionya. Ciptaan Sang Pencipta. Nah, fitur pertahanan diri tidak akan berjalan. Saya bold di sini, tidak akan berjalan apabila algoritma dasar metabolisme dilanggar. Apa dasarnya? Semua sel butuh makan. Makanan dia berbeda dengan makanan yang masuk ke mulut kita. Artinya apa? Pastikan yang merubah itu dari makanan kita menjadi makanan sel itu bekerja dengan baik. Apa poin utamanya? Asam lambung harus bekerja dengan baik. Ya. Maka inilah konsen dari konsep Karnus. Terus kemudian sadarlah ya, COVID-19 ini adalah virus. Artinya apa? Hanya sistem imun tubuh kita yang bisa melawan. Gitu kan? Dan janganlah bermimpi atau bahwa virus musnah, tidak bisa. Kita harus berpikir begini, virus COVID-19 ini harus kita jadikan dia seperti virus flu biasa. Gitu kan? Toh angka kematiannya dibandingkan, saya lihat data-data yang lain ya, angka kematian ini dibandingkan dengan orang terinfeksi itu tidak besar. Dibandingkan DB misalkan, ya banyak DB. Saya baca kemarin yang kena DB itu per bulan ini sudah 40 sekian ribu, gitu kan, musim hujan ini Indonesia. Belum lagi yang lain-lain, cancer apalagi sedunia nggak ada apa-apanya. Jadi kita jangan panik di sini. Yang saya lihat sekarang masyarakat itu terlalu panik, gitu loh. Jadi coba kita tenangkan diri. Tadi sudah saya terangkan virus itu apa dan bagaimana potensi diri kita. Kita insya Allah lebih kuat menghadapi itu. Ya, jangan panik. Virus tapi ini waspada, tetap waspada. Waspada bagaimana? Ya tadi loh. Pastikan tubuh kita ada perbaikan. Gitu. Ya kan? Kemudian jalankan konsep Karnus, pelajari konsep Karnus ini. Intinya adalah kita mau memahami tubuh manusia. Gitu kan? Sebagaimana sunatullah dari Sang Pencipta. Hanya itu. Nah, di konsep Karnus ini sudah berhasil menjawab metabolic syndrome secara ilmiah. Maka karena mayoritas korban COVID-19 adalah mereka yang membawa penyakit bawaan, otomatis kita harus berupaya untuk mengembalikan, mencari solusi penyakit bawaan ini, seperti diabetes, hipertensi dan sebagainya tadi kan, bisa sembuh dulu. Jadi begitu. Jadi kalau secara singkat cerita, COVID-19 menghadapi COVID-19 jangan panik. Waspada, oke, ya. Terus saya harapkan ya segera nanti setelah social distancing ini segera kita beraktivitas seperti semula, gitu kan. Bahwa virus itu dengan potensi tubuh kita bisa kita lawan. Hanya imun yang bisa melawan kita, hanya sistem imun yang melawan kita. Itu aja. Bukan dengan social distancing saja. Social distancing oke untuk memperlambat. Seperti kita mau ujian, minta waktu extend. Tapi kita nggak apa-ngapain, percuma saja. Gitu kan? Nah sambil ini, oke sekarang kita sudah masuk PSBB. Saya harapkan jangan lama-lama gitu kan. Karena begitu ini makin lama terjadi, penderitaan masyarakat juga makin berat Pak Rahmat. Ekonomi berhenti.
Padahal kalau kita lihat data secara fair-fairan nih, antara korban COVID-19 dengan yang lain cancer kan ya nggak ada apa-apanya kok. Gitu, jangan panik. Gitu. Cukup, Pak? Ya, saya kira demikian. Oke, luar biasa sekali pembahasan kita pada Bincang Karnus kali ini. Sesuai tagline-nya dari konsep Karnus, ini benar-benar cara cerdas untuk sehat. Jadi untuk menghadapi COVID-19 pun kita juga perlu strategi, dan strategi cerdas sudah diberikan oleh konsep Karnus, dituangkan oleh Bapak Iwan Beni ke dalam slide presentasi yang tadi kita bahas di Bincang Karnus kali ini. Bagi teman-teman yang belum mengikuti channel kita di Karnus Media, nanti video ini kita upload di Karnus Media. Silakan subscribe untuk mengikuti Bincang Karnus selanjutnya. Kemudian karena informasi ini sangat dibutuhkan pada masyarakat luas, silakan share sebanyak-banyaknya, like, komen gitu ya, untuk mengedukasi masyarakat kita, bahkan untuk dunia. Jadi demikian dari Bincang Karnus kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa lagi di Bincang Karnus berikutnya. Salam Karnus, cara cerdas untuk sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.